Disebut apa kita? Saya disebut anak. Oh, malu dong disebut anak. Masa tidak memperlakukan orang tua dengan baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sudah membahas betapa kita harus memiliki sifat malu. Karena kita harus punya sifat malu, maka kita harus tunjukkan bagaimana bentuknya. Ada 3 yang harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah malu kepada diri sendiri. Malu kepada diri sendiri adalah malu apabila kita tidak menunjukkan kepribadian kita, sifat kita, tingkah laku kita sesuai dengan sebutan yang ada pada diri kita. Pada diri kita ini kan ada banyak sebutan. Disebut apa kita? Saya disebut anak. Oh, malu dong disebut anak. Masa tidak memperlakukan orang tua dengan baik? Disebut apa lagi? Disebut orang tua, bapak atau ibu. Malu dong saya, masa saya orang tua tidak memperlakukan anak dengan baik? Disebut apa lagi? Disebut suami. Malu dong, masa saya tidak menunjukkan tanggung jawab kepada istri? Begitu seterusnya. Coba kita cek diri kita ini. Ini ada sebutan apa saja pada diri kita? Ada gelar-gelar apa saja pada diri kita? Ada yang disebut guru, ada disebut wartawan, ada disebut menteri, gubernur, wali kota, bupati, presiden, dan seterusnya. Ini dibalik sebutan-sebutan pada diri kita, mestinya kita menunjukkan sikap, ucapan, tindakan yang sesuai dengan sebutan itu. Soalnya kita tidak bisa berbohong, kita tidak bisa menghindar dari pertanggungjawaban. Apalagi nanti pada diri kita ini, bagian-bagian diri kita itu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau mulut mau berbohong dengan kata-kata, malu dong sama tangan. Gitu. Kalau tangan mau melakukan hal yang tidak benar, malu dong pada kaki. Itu namanya malu pada diri sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini aku tutup mulut mereka. Di pengadilan Allah, di padang mahsyar, ditutup mulut mereka. Lah, namanya pengadilan kan harus menjawab pertanyaan. Yang ngomong siapa? Wa tukallimuna aydihim. Ini tangan ngomong. Ini tangan juga tidak berani berdusta, tidak berani berbohong. Kenapa? Ada saksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki jadi saksi atas apa yang dilakukan. Ini namanya malu kepada diri sendiri. Yang kedua, malu kepada orang lain. Malu kepada orang lain adalah malu apabila kita melakukan hal-hal yang tidak benar, itu diketahui oleh orang lain. Sebab orang lain kalau tahu kita tidak benar, itu suka bercerita pada orang lain lagi. Malu kita kepada orang lain.
Maka kalau kita malu kepada orang lain, bukan berarti kita melakukan penyimpangan, kesalahan secara sembunyi-sembunyi, biar orang lain tidak tahu, bukan. Tapi jangan lakukan penyimpangan-penyimpangan. Kenapa? Cepat atau lambat, penyimpangan itu akan diketahui oleh orang lain. Apalagi sekarang ini, zaman teknologi sudah semakin canggih. Itu ada yang namanya jejak digital. 5 tahun yang lalu dia ngomong apa? Oh, itu dibongkar, diungkap, ditelusuri. Oh, ternyata ada dia ngomong sangat bertolak belakang omongan 5 tahun yang lalu dengan yang sekarang. Omongan 10 tahun yang lalu dengan sekarang. Maka mestinya dia malu kepada orang lain. Dan orang jadi tidak tenang. Orang jadi tidak tenang ketika dulu dia melakukan, mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Kalau ini terungkap, ada jejak digitalnya soalnya, malu dia. Akhirnya apa? Timbul kegelisahan di dalam hati. Inilah yang disebut dosa. Sehingga kata Nabi dalam hadis riwayat Ahmad, al-ithmu mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Kucing aja tahu mana benar mana salah. Kucing kalau dikasih ikan dia tenang, tapi kalau dia mencuri ikan dia nggak tenang. Makannya juga dia nggak tenang. Meskipun dia udah dapat dari hasil pencurian itu, lalu dia bersembunyi, dia nggak tenang ketika dia makan. Kenapa? Khawatir diketahui oleh yang punya ikan itu. Dosa adalah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu, dan kamu nggak suka bila itu diketahui orang. Dia khawatir kalau nanti orang tahu penyimpangan yang dilakukan. Makanya ada orang dulu jadi pejabat, sekarang udah pensiun, itu ternyata di hari tua nggak tenang, gelisah dia. Kenapa? Karena dia khawatir penyimpangan yang dilakukan di masa jadi pejabat itu terungkap. Satu orang ditangkap KPK, wah itu gelisah dia. Dia khawatir sampai ke dirinya. Maka dia berusaha melakukan kejahatan berikutnya. Misalnya begitu. Ada banyak kasus-kasus bagaimana dia berusaha untuk menutupi kasus dengan berbagai macam cara. Apakah hakimnya disogok? Hakim gak bisa disogok, panitera disogok. Terus begitu. Akhirnya apa? Terungkap juga. Tapi seandainya di dunia tidak terungkap, di akhirat nggak bisa menghindar dia. Kenapa? Semua ada saksinya. Bahkan bumi di mana kita pijak itu jadi saksi. Sehingga kata Nabi, tahaffazu minal ard fa innaha ummukum. Hati-hati kamu terhadap bumi, karena dia seperti ibumu. Bagaimana ibu? Ibu itu menyimpan kenangan, menyimpan cerita anaknya. Ada seorang ibu misalnya ngomong, saya punya anak 5. Nih, anak yang ini nih nomor 3 nih, yang paling susah dilahirkan, susah diberanakin ya katanya. Punya anak 5. Nih, yang paling cengeng dia nih. Yang paling susah nih. Itu begitu. Anaknya sih nggak tahu. Nanti bumi itu akan seperti itu, mengungkap apa yang terjadi di atasnya yang terkait dengan orang per orang, sehingga orang tidak bisa mengelak, orang tidak bisa menghindar. Jadi malu kepada orang lain dengan cara jangan sampai kita melakukan penyimpangan, karena nanti cepat atau lambat diketahui oleh orang lain. Yang terakhir, yang ketiga adalah malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang sudah punya malu kepada Allah, niscaya dia tidak mau menyimpang. Kenapa? Dia sudah ngaku beriman pada Allah, masa merasa tidak diawasi Allah? Dia ngaku beriman pada Allah, masa tidak melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya? Itu begitu. Malu kepada Allah.
Sehingga disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmizi, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Malu pada Allah dengan sebenar-benar malu berarti kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita tidak mau menyimpang dari ketentuannya. Ini kan kadang-kadang orang malunya nggak sebenar-benarnya. Kenapa? Kalau di masjid nggak menyimpang, kalau di pasar menyimpang. Itu namanya malu yang tidak sebenarnya. Kalau lagi di Masjidil Haram, dia tidak menyimpang. Tapi kalau sudah balik lagi ke wilayah masing-masing, dia melakukan penyimpangan. Itu bukan malu yang sebenar-benarnya. Tapi kalau orang tidak punya rasa malu, ya terserah. Sehingga kata para nabi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, iza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau sudah kamu nggak punya lagi rasa malu, ya terserah mau mengerjakan apa. Nah, sekarang banyak orang sudah nggak punya malu. Dia lakukan semaunya. Mulai dari orang pakai celana robek, di paha, di lutut, celana robek, nggak ada perasaan malu. Bahkan itu jadi mode orang gila. Bahkan itu digunakan untuk sholat. Celana robek dipakai buat sholat. Itu namanya orang tidak punya rasa malu. Dia melakukan hubungan seksual kepada orang yang bukan istrinya, kepada yang bukan suaminya, nggak ada lagi rasa malu. Maka menjadi penting malu itu, sehingga kata Nabi, al-haya khairun kulluhu. Malu itu baik semuanya. Malu itu baik seluruhnya. Jadi kalau kita punya malu, 3 hal itu tadi, itu baik seluruhnya buat kehidupan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.